Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Semoga semua dalam keadaan sehat semua. Masih bersama Bu Dina Niswati dalam pembelajaran daring materi IPA. Mengapa kita perlu belajar IPA? Belajar IPA itu sangat menyenangkan karena sudah kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan belajar IPA, kita bisa memahami berbagai hal, menyelesaikan masalah, bahkan meningkatkan kualitas hidup kita, dan tentunya bisa berpikir logis dan sistematis. Sebelum masuk ke materi utama, Ibu akan membahas kegiatan kalian pada pertemuan yang pertama. Ini salah satu hasil dari teman kalian. Tentunya, tiap anak akan berbeda-beda hasilnya. Dari hasil pengamatan, dapat ditarik kesimpulan, warna spidol yang awalnya hitam ternyata tidak semua hitam, tetapi terdiri dari beberapa warna. Hal ini dikarenakan adanya daya larut air terhadap zat warna, atau daya serap masing-masing warna yang berbeda-beda. Sudah cukup jelas untuk pengamatan yang kemarin? Tujuan pembelajaran hari ini adalah, yang pertama, mendeskripsikan macam-macam alat ukur yang digunakan. 2. Menjelaskan bagaimana cara menggunakan alat ukur dalam kehidupan sehari-hari. Pengukuran merupakan kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Di dalam pengukuran, kita menggunakan yang namanya alat ukur. Satuan tidak baku adalah satuan yang memiliki nilai yang berbeda-beda dan tidak diakui secara internasional. Contohnya, jengkal tangan, hasta, depah. Agar hasilnya sama, maka menggunakan satuan baku. Ini sudah diakui secara internasional. Adapun syarat dari satuan baku atau satuan internasional, pertama bersifat tetap, bersifat internasional, dan mudah ditiru. Apa saja macamnya alat ukur sudah disinggung di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Silakan disimak video berikut ini. Macam dan alat ukur panjang yang pertemuan sebelumnya kita bahas yaitu ada 3 macam, yaitu mistar, jangka sorong, dan juga mikrometer skru. Untuk yang pertama adalah mistar. Nah, mistar atau penggaris sering kalian jumpai ketika kalian waktu di SD. Nah, kalian tentunya sudah bisa menggunakan mistar. Nah, untuk mistar ada 2 skala. Yang pertama yaitu adalah skala utama dan yang kedua adalah skala terkecil. Skala utama besarnya adalah 1 cm, sedangkan skala terkecil besarnya adalah 1 mm. Mengukur benda dengan menggunakan jangka sorong. Jangka sorong digunakan untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, dan juga kedalaman suatu benda. Jangka sorong memiliki 2 skala. Yang pertama adalah skala utama, dan yang kedua adalah skala Nonius. Bagaimana cara menggunakan jangka sorong? Simak video berikut. Soal nomor 1. Perhatikan gambar berikut. Kita buat gambar dari jangka sorong. Nah, gambar berikut menunjukkan hasil. Nah, kita lihat di sini untuk skala utama, kita tuliskan, perhatikan skala utama yang berada di atas. Ada angka 5 dan angka 6. Kita lihat angka 0 sebelumnya. Di angka berapa berhentinya? 5,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 5,7 cm. Kemudian untuk skala Noniusnya, kita perhatikan yang di bawahnya. Berhentinya di angka berapa? Tegak lurusnya. Nah, kita hitung dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 5 dikali 0,01 cm. Hasilnya 0,05 cm. Tuliskan kembali 5,7 cm. Nah, jumlahkan
0 tambah 5, 5, 7 tambah 0, 7, 5 tambah 0, 5. Hasilnya 5,75 cm. Selanjutnya adalah mikrometer sekrup. Mikrometer sekrup memiliki ketelitian yang lebih teliti lagi dibandingkan dengan jangka sorong. Kalau sebelumnya jangka sorong memiliki ketelitian 0,01 cm, di mikrometer sekrup memiliki ketelitian 0,01 mm. Nah, untuk mikrometer sekrup, dia juga mempunyai dua skala, skala utama dan juga skala nonius. Bagaimana cara menggunakan mikrometer sekrup? Simak video berikut. Mengukur panjang benda dengan mikrometer sekrup. Soal nomor 2. Tentukan hasil pengukuran dengan mikrometer sekrup. Kita lihat di sini ada gambar mikrometer sekrup, ada skala utama dan ada skala noniusnya. Kita tuliskan untuk skala utama. Skala utama berhentinya di angka berapa? Kita lihat itu ada angka 0, 5, setelah 5, 6, 7, 8. Nah, angka 8. Berarti 8,0 mm. Selanjutnya, skala noniusnya berhentinya di angka berapa? Di bawah. Kita hitung ya 10, 11, 12. Berarti 12 kali 0,01 mm. Hasilnya adalah 0,12 mm. Tuliskan kembali 8,00 mm. Jumlahkan 0 tambah 2, 2, 0 tambah 1, 1, 8 tambah 0, 8. 8,12 mm. Latihan soal jangka sorong. Tentukan hasil pengukuran berikut. Pilihannya A 3,29 cm, B 3,19 cm, C 3,14 cm, D 3,09 cm. Silakan dihitung. Jawabannya adalah B 3,19 cm. Latihan soal mikrometer sekrup. Tentukan hasil pengukuran berikut. Pilihannya adalah A 2,13 mm, B 2,63 mm, C 2,70 mm, D 2,73 mm. Jawabannya. Seringkali orang mengaitkan massa dan berat. Pada dasarnya, massa dan berat itu jelas berbeda. Massa, kedudukannya dimanapun berada tetap, sedangkan berat dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Perhatikan gambar berikut. Massa di bumi dan di bulan nilainya tetap, tetapi untuk berat mengalami perubahan karena adanya gaya gravitasi bumi. Massa adalah jumlah materi yang terkandung dalam suatu benda memiliki satuan dalam SI yaitu kilogram. Massa memiliki alat ukur yang berbeda-beda tergantung tingkat ketelitiannya. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur massa adalah neraca atau yang kita kenal dengan timbangan. Ketika kita membeli beras, membeli emas, menimbang serbuk penelitian, maka alat yang digunakan akan berbeda-beda. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang bagaimana cara mengukur menggunakan neraca Ohaus. Perhatikan gambar berikut. Ini adalah gambar dari neraca Ohaus. Ada 3 bagian utama. Yang pertama lengan belakang, 2 lengan tengah, 3 lengan depan. Cara menghitung neraca Ohaus, kamu perhatikan lengan belakang, lengan tengah, dan lengan depan. Posisi lengan belakang sebesar 300 gram. Posisi lengan tengah sebesar 70 gram. Posisi lengan depan sebesar 5,4 gram. Maka
massa benda yaitu sebesar 375,4 gram. Selain besaran pokok, ada besaran turunan. Besaran turunan diturunkan dari besaran pokok. Contoh luas. Luas memiliki satuan meter persegi. Luas didapatkan dari panjang kali lebar. Selain luas, masih ada lagi besaran turunan yang lainnya. Mengukur volume benda. Volume benda yang bentuknya beraturan maka bisa dilihat dengan cara menggunakan rumus. Kubus, balok, dan bola. Bagaimana dengan benda yang bentuknya tidak beraturan, contohnya batu? Bagaimana cara mengukur volumenya? Kita bisa mengukur volume benda yang tidak beraturan menggunakan gelas ukur dan gelas berpancur. Berikut adalah cara mengukur volume benda yang tidak beraturan. Menggunakan gelas ukur yang diisi air dengan volume tertentu, kemudian masukkan batu, maka akan terjadi kenaikan air. Berapa volume batu? Dengan cara volume akhir dikurangi volume awal. Atau bisa dengan volume batu sama dengan volume kenaikan air. Maka dari gambar itu bisa dilihat volume batu sama dengan 25 ml setara dengan 25 cm kubik. Selain menggunakan gelas ukur, juga bisa dengan menggunakan gelas berpancur. Setelah batu dimasukkan, maka ada air yang tumpah. Maka volume batu sama dengan volume air yang tumpah. Bagaimana anak-anak? Mudah kan untuk menghitung berapa volume benda yang bentuknya tidak beraturan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini selesai sampai di sini materi kita. Semoga bab 1 bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.